Assalamualaikum teman-teman, kenalin kita dari kelompok 2. Kita akan presentasi tentang role model dan kepemimpinannya. Sebelum masuk ke materi, kui kenalan dulu sama anggota kelompok 2 yang cantik dan manis ini. Perkenalkan, nama saya Salma Niko dengan NIM 421420025. Perkenalkan, nama saya Relita Namukuli dengan NIM 4214200008. Perkenalkan, nama saya Yunisa Baks, NIM 4214200021. Hai, kenalin nama aku Ismi Amalia Mafira Ahmad dengan NIM 4214200022. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Fungsi dari seorang pemimpin adalah untuk membantu suatu kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja lebih efisien. Kemudian, seperti apa jiwa kepemimpinan itu? Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yaitu orang yang menguasai dirinya dengan baik. Sikap yang dimilikinya tidak timbul begitu saja, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Ada 5 cara untuk melatih kepemimpinan. Yang pertama, percaya diri. Kita harus percaya dan tunjukkan kemampuan kita. Kemudian, terbuka dengan orang lain. Orang lain akan terbuka apabila kita juga terbuka dengannya. Kemudian yang ketiga, bersikap tegas, yaitu tegas dalam mengambil keputusan dan tegas dalam bersikap memecahkan solusi. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu terus berani dalam mengambil risiko. Yang terakhir, bersikap saling menghargai, tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Profil singkat Bill Gates. William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara perusahaan yang mempunyai banyak relasi di kota, sedangkan ibunya, Mary Maxwell, adalah seorang pegawai bank. Bill Gates seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu bersemangat dan cenderung mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimkannya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Di Lakeside itulah, pada tahun 1968, Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer. Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University di Cambridge mulai tahun 1975. Di sana dia bertemu dengan Paul Allen. Bersama Paul Allen, Bill Gates mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Namun, Bill Gates memutuskan untuk keluar atau drop out dari kampus untuk menyumbangkan waktunya ke Microsoft. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan nama Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Dalam kehidupan pribadinya, Bill Gates menikah dengan Melinda French pada 1 Januari 1994. Mereka mempunyai 3 orang anak, yaitu Jennifer Catherine Gates, Rory John Gates, dan Bob Adele Gates. Dalam biografi Bill Gates, ia dan istrinya diketahui telah mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation, yang merupakan sebuah yayasan sosial yang memperhatikan penderita AIDS, beasiswa bagi universitas-universitas, dan kepedulian pada dunia ketiga. Di tahun 1999, koran Washington Post memberitakan bahwa Bill Gates telah memutuskan untuk menyumbangkan $5 miliar kepada organisasi mereka. Hal ini tentu tidak mengherankan karena menurut majalah Forbes, Bill Gates selalu menjadi orang terkaya berturut-turut di dunia mulai tahun 1996 sampai dengan 2004
dengan jumlah 90 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perjuangan dan tekad yang keras, kini Bill Gates telah menggapai cita-citanya. Gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh Bill Gates yang dapat membawa Microsoft menjadi sukses? Jadi, Bill Gates menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya untuk aktif dalam menyampaikan masukan, saran, atau hal lainnya. Tentu saja, gaya kepemimpinan ini hanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap pegawainya. Hal tersebut ia lakukan karena menurutnya dengan partisipatif dapat membuka jalan untuk pegawainya berperan secara aktif. Ketika pegawai mampu berperan secara aktif, tentu saja pegawai tersebut dapat memberikan masukan, sehingga masukan tersebut dijadikan sebagai bahan pengembangan suatu perusahaan. Dengan adanya masukan dari pegawainya, membuat Bill Gates percaya bahwa perusahaan akan terus berkembang ketika mendapatkan masukan dari pegawai-pegawainya. Dengan gaya kepemimpinan partisipatif ini, membangun kreativitas dan ide-ide bagi pegawainya, karena dari ide-ide atau kreativitas pegawai tersebutlah yang akan memberikan perubahan atau perkembangan untuk Microsoft. Tentu saja, dalam menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif ini perlu rasa percaya yang besar, karena gaya kepemimpinan partisipatif memfokuskan bagaimana pegawai dapat memiliki atau membangun ide-ide. Ketika pemimpin tidak memiliki rasa percaya terhadap pegawai, gaya kepemimpinan partisipatif ini tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, rasa percaya dan dorongan dari seorang pemimpin sangatlah penting demi keberlangsungan dan kesuksesan dan tercapainya tujuan perusahaan. Bill Gates cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang partisipasif. Dia percaya bahwa dalam memajukan sebuah perusahaan yang dia pimpin, diperlukan masukan-masukan dari karyawan ataupun para pekerja dan orang-orang yang bekerja sama dengan Bill Gates sendiri, walaupun ia sebagai bawahan. Di balik kesuksesan sebuah perusahaan Microsoft terdapat antusiasme dengan semangat kerja keras dari seseorang Bill Gates yang memotori dan menggerakkan bisnis perusahaan mega tersebut. Ia mengerti bahwa di dalam suatu bisnis itu diperlukan adanya adaptasi terhadap berbagai kondisi, naik turunnya sebuah perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan langkah menuju dengan kesuksesan. Dengan gaya kepemimpinannya tersebut, dia telah menciptakan sebuah perusahaan yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai terpaan badai dengan tetap memancarkan sinar kesuksesan dan berdiri kokoh.